Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel saya Sakinah 99. Kali ini saya akan mengisahkan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Literatur yang saya ambil dari berbagai sumber. Jadi jika dalam penyampaian saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tolong terus support channel ini dengan membantu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jadi, kisah tentang asal-usul Nyi Roro Kidul digambarkan adalah sebagai seorang sosok wanita yang sangat cantik, bergaun hijau, dan tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Banyak versi dari asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul. Salah satu versi yang paling banyak diketahui bahwa konon katanya Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6. Dikisahkan bahwa tepatnya di daerah Pajajaran terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu saat, ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar ia masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Sehingga, ia tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis cantik di dalam hutan. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut. Setelah berkenalan, ternyata Prabu Siliwangi tahu bahwa gadis tersebut sudah lama tinggal di dalam hutan. Sang gadis mengatakan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan tersebut. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus memperbolehkan dia menginap beberapa hari di istananya. Singkat cerita, Prabu Siliwangi menyetujui syaratnya dan mulai tinggal beberapa hari di istana dengan si gadis cantik tersebut. Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena Prabu Siliwangi merasa jatuh cinta dengan sang gadis tersebut dan akhirnya mereka menikah. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa istrinya. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Mereka sempat berpikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada kabarnya di istana. Namun, pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur, ia dikagetkan dengan tangisan bayi. Kemudian Prabu Siliwangi langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi tersebut dan merasa bingung pada bayi itu, namun dia tetap menggendongnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba Prabu Siliwangi muncul asap serta cahaya putih. Perlahan asap tersebut berubah menjadi perempuan yang tak lain adalah istri Prabu Siliwangi yang telah dinikahinya tersebut. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi terhadap istrinya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaan dan dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak.
Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan tentang keadaan kerajaannya. Jadi kemudian ia meminta izin kepada Putri Kadita bahwa ia ingin menikah lagi. Putri Kadita menyetujui hal tersebut dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Dan setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang sangat pemarah dan egois. Selalu permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun suatu saat ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal tersebut, Prabu Siliwangi menentang keras. Kemudian Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam, saat putri sedang tertidur, kemudian muncul asap tebal beraroma busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun sang putri tidak merasakannya karena tertidur sangat pulas. Keesokan harinya, Putri Kadita bangun dan terkejut melihat tubuhnya timbul bercak-bercak danah. Melihat tersebut, sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati putri. Prabu merasa sangat sedih akan hal tersebut. Di tengah keputusannya, sang Prabu, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, sang Prabu mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi dari istana. Dengan berat hati, sang putri pergi meninggalkan istana dan pergi bertapa di tengah hutan. Di tengah bertapanya, putri mendengar suara yang menyuruh ia pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui adalah milik sang ibu atau istri Prabu Siliwangi. Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama beberapa hari. Sesampai di pantai selatan, suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan diri ke dalam air. Putri Kadita kemudian mulai menceburkan diri ke dalam laut, dan ajaibnya penyakit kulit yang dideritanya seketika itu sembuh. Putri Kadita akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah itulah kisah. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah selalu mengutamakan kebaikan meskipun kita dicelakai, seperti yang telah dilakukan oleh Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyat, walaupun sebenarnya ia dicelakai oleh ibu tirinya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.